Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam waktu terus bersama edisi Minggu 30 Januari 2022. Bacaan kita hari ini 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Kau karuniakan lagi buat kami. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan nafas kehidupan bagi kami. Di hari Minggu ini kami meneduhkan hati menerima firman-Mu. Karena itu sampaikanlah kepada kami ya Tuhan kebenaran-Mu. Kami hidup dari firman-Mu dan bertumbuh memuliakan Engkau. Bersabdalah ya Bapa, Roh Kudus menolong kami. Demi dan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Tema kita hari ini, keberanian menghadapi resiko. Kehidupan ini sejatinya dipenuhi oleh banyak kisah terkait keberanian dalam menempuh suatu resiko. Orang yang ingin belajar bersepeda tanpa keberanian mungkin tak akan pernah bisa bersepeda. Tanpa keberanian seseorang bahkan takkan pernah berani menyeberang jalanan yang cukup ramai. Orang yang cenderung penakut rasanya mustahil akan menempuh sukses dalam berbisnis, karena orang berbisnis acap kali harus berhadapan dengan kegagalan. Kisah jadi di Sarfat juga menunjukkan suatu keberanian yang luar biasa ketika ia mendengar permintaan dari seorang nabi agar membuatkannya roti. Memang yang diminta Elia tidak banyak, tetapi saat itu terasa begitu berat karena tidak ada lagi persediaan bahan makanan yang dimiliki janda tersebut selain daripada yang hendak diolahnya. Namun setelah mendengar nubuatan yang disampaikan Elia, janda itu menaati perkataan Elia. Dalam hatinya berkobar iman sehingga muncul keberanian menempuh resiko karena ia dan anaknya bisa mati jika sampai janji yang Elia sampaikan tidak terjadi. Allah melihat iman, keberanian, dan pengorbanan janda itu, sehingga terjadilah seperti nubuatan yang Elia sampaikan.
Mungkin saat ini kita sedang dilanda ketakutan. Mohonlah campur tangan Allah, juga keberanian dalam menempuh resiko, tanpa mengabaikan perlunya melakukan perhitungan yang cermat dan matang. Dengan keberanian kita menempuh resiko, ada terobosan besar yang akan kita alami. Tanpa keberanian menempuh resiko, tak akan ada hal-hal besar yang Anda alami. Ingatlah bahwa ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat Tuhan atas diri dan keluarga Anda. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, seringkali dalam hidup ini kami menghadap begitu beratnya resiko, tantangan dan pergumulan. Tapi firman-Mu mengajar kami untuk berani menghadapi setiap resiko, setiap tantangan. Karena di balik semuanya itu ada rencana-rencana Tuhan yang baik, ada rencana-rencana Tuhan yang indah. Dan di sanalah Tuhan melakukan hal-hal yang sangat besar. Bimbing kami untuk selalu taat dan setia pada kebenaran-Mu, ketaatan pada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk siara kami hari ini, bekerja, berusaha, beraktivitas, melayani. Tuhan lindungi kami semua, berkati kami, jauhkan dari gangguan. Berdoa untuk pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami, mengerahkan kami untuk mengatasi wabah COVID-19 varian Omikron yang sudah mulai merajalela lagi. Kami berdoa Tuhan menghalau dan menghancurkan semuanya itu, virus-virus Omikron, sehingga kesehatan kami kokoh, kekuatan-kekuatan kami untuk menjalani hidup ini semakin dikokohkan Tuhan lewat vaksin yang kami terima. Sehatkan tubuh kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang berduka hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup kuatkan dan teguhkan. Orang tua kami menikmati hari tua, berkati tetap sehat, berulang tahun, bersyukur karena keberhasilan Tuhan. Apa yang mereka syukuri Tuhan sempurnakan. Apa yang dinyatakan kepadamu menjadi syukur mereka. Terpujilah Tuhan. Dan kami berdoa siara kami, kehidupan kami hari ini, sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan jauhkan kami dari kuasa-kuasa gelap. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh kita. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu.